Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sehat dan salam bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Suhili Karyadi, calon guru penggerak Angkatan 6 CGP 0626 Banten dari SD YPKS 4 Kota Cilegon. Sahabat, kali ini saya ingin menampilkan sebuah aksi nyata terkait budaya positif modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak di angkatan ke-6 tahun 2022 ini. Sahabat, selanjutnya perlu diketahui bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, di mana perlu kita ketahui bahwa tujuan pelaksanaan pendidikan di sekolah yaitu untuk membentuk siswa atau murid-murid Indonesia menjadi generasi yang berpendidikan, menjadi generasi yang cerdas, dan menjadi generasi yang berkarakter. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan pembiasaan atau proses yang baik atau proses pembiasaan tersebut dikenal dengan budaya. Yang melatar belakangi saya melakukan aksi nyata bahwa SD PKS 4 sebagai satuan pendidikan harus mampu menciptakan iklim pendidikan yang membiasakan setiap warganya, khususnya murid, untuk melakukan budaya positif. Yang ini akan berimbas budaya positif ini untuk kemudian dilakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Pembiasaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan sadar oleh setiap warga sekolah akan menjadi budaya yang mengakar kuat di dalam diri. Nah, semua pihak harus terlibat dalam pembiasaan positif yang akhirnya akan menjadi budaya positif di sekolah. Budaya yang dipegang teguh oleh seluruh warga sekolah akan menjadi kekhasan dari sekolah tersebut. Nah, salah satunya adalah budaya menyambut murid di pagi hari dengan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Budaya tersebut harus terintegrasi dengan seluruh kegiatan sekolah yang akhirnya akan mewujudkan merdeka belajar dan karakter profil pelajar Pancasila yang di dalamnya membuat 6 aspek dimensi karakter yang harus dicapai oleh peserta didik di Indonesia. Kemudian yang juga harus kita pahami terkait tujuan yang saya ingin capai dalam melakukan aksi nyata ini. Yang pertama adalah menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang dibahas, dilakukan secara bersama-sama dan secara sadar bersama dengan siswa atau bersama dengan murid. Kemudian menginternalisasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran intra maupun pembelajaran dalam kegiatan kurikuler. Nah, di dalam tujuan aksi nyata ini, dalam menginternalisasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik, yaitu dalam kegiatan intra maupun kegiatan ekstra. Contoh di dalam kegiatan pembelajaran intra yaitu pembelajaran di dalam kelas, sehingga nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, kreatif, bernalar kritis, itu tercermin di dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Sahabat yang berbahagia, di dalam kegiatan aksi nyata ini, saya mengambil sebuah judul, Penerapan Budaya Positif Menyambut Murid di Pagi Hari dengan 5S, Salam, Senyum, Sapa, Sopan, dan Santun, dan penerapan segitiga restitusi, yang dimana saya lakukan ini di tempat saya bekerja, yaitu di UPT SD CPKS 4. Berikut lini masa tindakan yang saya lakukan di dalam melakukan aksi nyata ini. Pertama, kami di kelas membuat keyakinan kelas bersama murid, di mana keyakinan-keyakinan kelas ini akan menjadi perwujudan satu keyakinan diri yang harus disepakati dan diyakini bersama-sama di dalam ekosistem kelas. Kemudian, yang kedua, mengajak murid melakukan budaya positif 5S di saat kegiatan. Dalam hal ini, saya melakukan di dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Yang ketiga, lini masa yang ketiga adalah sosialisasi budaya positif pada guru atau teman sejawat. Yang selanjutnya, melakukan sosialisasi budaya positif kepada orang tua murid. Dan yang terakhir, baru melakukan aksi nyata budaya positif, menyambut murid dengan 5S, dan juga melakukan penerapan salah satu budaya positif, yaitu melakukan segitiga restitusi. Untuk itu, dari kelima lini masa ini, kami mencoba melakukan aksi nyata. Selanjutnya, silahkan mari kita simak uraian aksi nyata dalam bentuk video sosialisasi maupun aksi nyatanya di dalam video berikut ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah muhammadu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga dapat berkumpul dalam rangka sosialisasi budaya positif di sekolah SD PKS 4 Cilegon. Salawat dari salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya banggakan, yang saya hormati, rekan-rekan sejawat semua, mohon izin saya menyampaikan sosialisasi budaya positif sekolah kaitannya dengan apa yang sudah kami dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan ke-6. Adapun sosialisasi budaya positif di sekolah ini, saya mengambil satu budaya positif yang diambil yang sudah kita laksanakan setiap hari, yaitu menanamkan dan membiasakan budaya positif dengan menyambut murid di depan gerbang. Dengan budaya positif yang lainnya sebenarnya kita sudah banyak budaya positif yang sudah kita lakukan seperti pembiasaan tadarus dan lain-lain. Hanya kebutuhannya adalah hanya satu budaya positif yang dimunculkan di sosialisasi yang saya sampaikan ini. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kaitan dengan budaya positif ini saling berkaitan pada tujuan akhir, di mana yaitu profil belajar Pancasila. Di dalam kurikulum Merdeka, tujuan akhir dari pendidikan atau pembelajaran anak di dalam kelas maupun di sekolah adalah profil belajar Pancasila. Ini berkaitan dimulai dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, filosofi KHD, di mana satu, guru itu menuntut kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, filosofi pemikiran KHD yang kedua adalah berhamba kepada murid. Dalam artian menghamba kepada murid bukan bersujud kepada murid, tapi bagaimana murid ini menjadi
pusat dari pembelajaran itu sendiri. Jadi berpusat kepada murid. Kemudian yang ketiga, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara memposisikan guru sebagai petani. Ya, memposisikan guru sebagai petani dengan anggapan bahwa anak adalah sebuah benih yang secara kodrat alami sudah ada di dalam dirinya. Itu filosofi yang ketiga, menganggap pada guru sebagai petani, bahwa anak sebagai benih dasarnya sudah ada. Guru berperan sebagai bagaimana mengolah tanah agar kemudian benih itu dapat tumbuh menjadi benih yang unggul. Itu peran guru. Kemudian setelah filosofi pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara, muncul kepada nilai dan peran guru. Dalam hal ini guru penggerak, di mana nilai dan peran masing-masing ada 5 peran. 5 nilai, kemudian 5 peran guru penggerak. Di antara salah satunya nilai guru penggerak itu adalah kolaboratif, mandiri, kreatif. Kemudian ada peran guru penggerak yang diantaranya adalah pemimpin pembelajaran, pemimpin manajemen sekolah, kemudian sebagai coaching atau pelatih bagi guru-guru yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya visi guru penggerak. Nah, di mana sebagai visi seorang guru juga akan melahirkan visi sekolah yang baik, yang muara akhirnya adalah pelajar Pancasila. Di mana ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama kita kenal beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita bahas pemahaman mengenai budaya positif di sekolah. Ada 5 hal cakupan dikaitan budaya positif. Yang pertama itu disiplin positif, yang kedua posisi kontrol sebagai guru, yang ketiga nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini mungkin kita sudah membuat di kelas kita masing-masing yang kita namai dengan kesepakatan kelas. Itu sama halnya dengan keyakinan kelas, hanya berbeda dengan aturan kelas. Yang membedakan aturan kelas, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar, dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Apa itu disiplin positif? Selama ini mungkin kita mendengar bahwa disiplin, apa yang terbayang di dalam benak kita, apa yang terlintas di dalam pikiran kita, bahwa kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir di dalam pembelajaran, bila perlu tidak digunakan sama sekali terkait disiplin menggunakan hukuman. Dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, dalam konteks pendidikan kita saat ini, terutama kurikulum merdeka, untuk menciptakan murid yang berbeda, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri, yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi di dalam diri atau internal, maka harus ada dorongan atau motivasi eksternal dari orang lain. Ini yang dimaksudkan untuk anak. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar. Selama ini banyak yang kita mungkin paham, selama ini banyak anak-anak yang memang perlu penanganan khusus. Ternyata kalau kita memahami kebutuhan dasar dari dalam diri mereka, kita akan bisa mengali, oh ternyata memang ada beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi di dalam diri mereka, sehingga itu yang bisa kita gali untuk bagaimana kita membuat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang pertama ada kebutuhan namanya kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atau atas kemampuan. Dan kemudian kebutuhan kebebasan, menentukan satu pilihan. Dan terakhir adalah kebutuhan untuk merasa senang. Dimana kebutuhan hidup ini contoh ya makan, untuk kesehatan, olahraga. Untuk kasih sayang di sini itu kebutuhan disayangi, merasa diterima baik oleh teman, oleh guru, oleh lingkungan ekosistem yang ada di sekolah. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan.
Pengakuan atas kemampuan ini kita berupaya untuk selalu memberikan apresiasi, berupaya untuk selalu memberikan atensi atas apapun yang dicapai. Jangankan hal yang positif, hal yang pernah mereka lakukan salah pun kita tidak langsung menghukum, tapi bagaimana menggali apa yang mereka lakukan itu, supaya lahir kesadaran internal di dalam diri mereka sendiri. Ibu-ibu sekalian, yang ketiga, posisi kontrol. Di mana posisi kontrol ini ada pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di mana kami sarankan dan bahkan pemerintah menyarankan kita sebagai guru, ya, khusus ketika ke depan kita semua menjadi seorang guru penggerak, yang paling diharapkan kita dapat mengambil posisi kontrol kita sebagai manajer. Saya akan coba sedikit demi sedikit mencoba membahas terkait apa posisi kontrol kita kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum. Mungkin ini yang sering terjadi di kita. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ucapan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Biasanya yang mengambil posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja berbuat salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ucapan-ucapan seperti itu ucapan kita dalam posisi kita ini sebagai, tanpa kita sadari kita sebagai penghukum. Apa yang terjadi kepada anak? Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Tapi tidak lupa akan ada efek terhadap di dalam diri anak. Ada hasil, tapi ada juga nanti efek yang akan terjadi ketika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Kemudian posisi yang kedua, posisi kontrol yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ini agak levelnya agak naik daripada penghukum, agak lebih baik sebenarnya. Tapi ini juga perlu kita kaji kembali. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau merasa rendah diri. Biasanya pada posisi kita sebagai guru, pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah, kita akan mengucapkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, posisi kita ini, kita sedang membuat merasa bersalah di dalam diri mereka. Sudah agak lebih baik daripada penghukum, tapi tetap masih ada efek yang kurang baik. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid akan seterusnya merasa tidak berharga dan akan berkepanjangan mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Adanya ada rasa bersalah secara terus-menerus gitu. Akan selalu merasa bersalah. Yang selanjutnya saya coba percepat, posisi kontrol guru sebagai teman, di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid karena merasa seperti teman, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Biasanya pada kontrol guru pada posisi teman, dia akan berkata atau mengucapkan, ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi memposisikan diri seperti teman. Nah, hal negatif dari posisi teman ini, apabila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu teman saya. Ya, nah murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Itu efek negatif. Ya, ini juga harus kita kaji. Kemudian yang selanjutnya, posisi kita sebagai guru, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan, diberdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Di mana setiap kita melakukan sesuatu maka harus ada konsekuensinya. Kalau kita melakukan kesalahan, apa kira-kira konsekuensinya? Nah, ini memposisikan sebagai pemantau. Biasanya pemantau akan mengucapkan atau mengajukan pertanyaan, peraturannya apa? Tahu nggak peraturan sekolah seperti apa? Kalau melakukan kesalahan, kira-kira apa konsekuensinya? Ini memposisikan diri kita sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan?
Sanksi atau konsekuensi apa ketika kamu melakukan kesalahan itu? Nah, ini yang posisi kita sebagai pemantau. Seorang pemantau saat mengandalkan perhitungan, catatan, dia lebih kepada data. Ketika melakukan sesuatu ada data yang real, ketika sudah menemukan data, dia akan meminta konsekuensi apa yang sudah. Kira-kira apa yang bisa diperbuat oleh kamu ketika sudah melakukan seperti ini. Nah, yang terakhir posisi manajer. Ini posisi yang paling ideal yang diharapkan oleh pemerintah dalam hal itu Mendikbudristek, bahwa posisi seorang guru bukan hanya guru penggerak saja, karena guru penggerak ini hanya sebagai motor penggerak, di mana tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ya, supaya kami juga bisa mengajak teman-teman sama-sama kita untuk kemudian bergerak. Nah, di posisi terakhir sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya, berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, juga mendukung murid agar dapat menemukan solusi datangnya dalam diri murid itu sendiri. Jadi bagaimana memancing supaya kesadaran dalam dirinya, bukan atas dasar hukuman, bukan atas dasar kita yang meminta konsekuensinya seperti ini, tapi bagaimana supaya lahir dalam diri sendiri. Di manajer, posisi kontrol sebagai manajer, murid kita diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, ya, maupun kebutuhan orang lain. Nah, biasanya pada posisi manajer ini, guru itu dia akan menanyakan, ketika kamu berbuat salah, apa yang diyakini untuk menggali kesalahan itu. Sudah ada keyakinan kelas yang kita yakini apa, maka dia akan berkaca kepada itu, mengingat kesalahan, oh saya salah, padahal di kelas kita sudah punya keyakinan untuk tidak melakukan itu, maka dia akan timbul kesadaran untuk bagaimana dia menemukan solusi atas permasalahan kita, permasalahannya. Kemudian guru akan menanyakan, apakah kamu meyakininya? Maksudnya keyakinan kelas itu. Jika kamu meyakini keyakinan kelas itu, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nanti masuknya kepada nilai kebajikan. Nilai kebajikan di dalam diri murid kebutuhannya apa? Kayak kejujuran, sopan santun, dan lain-lain. Selanjutnya pada slide yang selanjutnya, nah ini nilai kebajikan. Yang tadi kaitannya kepada nilai di dalam diri. Ketika meyakini sesuatu, maka akan lahir keyakinannya. Nah, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, di mana nilai kebajikan dan keyakinan kelas ini merupakan tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Dalam ini yang murid kita. Nah, nilai kebajikan sebenarnya ada enam organisasi, ya, selain kurikulum dari Kemendikbud. Kalau profil pelajar Pancasila adalah produk Kemendikbud, produk pemerintah. Ada 6 organisasi. Selain dari ini, ada beberapa yang kaitannya tentang nilai kebajikan. Hanya saya simpulkan terkait tentang profil pelajar Pancasila, karena ini yang akan kita kejar di kurikulum Merdeka Mengajar. Nah, ada pun beberapa contoh keyakinan kelas. Ini contoh kelas saya, keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya, salah satunya misalkan berbicara yang sopan dan santun. Dan yang perlu diingat, Ibu sekalian, dalam menentukan keyakinan kelas, hindari penggunaan kata jangan. Jadi jangan ribut di kelas, ya, jangan mencontek. Nah, kata jangan itu kata yang paling harus dihindari. Jadi munculkan contoh, jangan lari-lari di dalam kelas. Gunakan dengan kata cukup berjalan kalau di dalam kelas. Jadi mengganti kata jangan dengan kalimat pengganti yang lebih pas dengan keyakinan kelas. Ini beberapa contoh. Selanjutnya, Ibu sekalian, ini segitiga restitusi menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Di mana ada tiga bahwa dasar menstabilkan identitas biasanya akan menanyakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nggak apa-apa berbuat salah. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi nanti kemudian kamu bukan satu-satunya pernah melakukan itu. Ini untuk menstabilkan identitas. Baru nanti validasi tindakan salah. Ya, baru kemudian nanti menanyakan keyakinan kelas supaya mereka lahir kesadaran dalam dirinya. Nah, ini sebenarnya ada video. Ini
salah satu contoh kegiatan penerapan segitiga restitusi atas permasalahan anak. Jadi ada anak yang telat, ada anak yang tidur di kelas. Kita coba selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini nggak bisa dipercepat sih. Ini saya ambil salah satu siswa ya di dalam keseharian yang telat. Jika Anda mau menemukan anak yang memang bermasalah, kita bisa mengambil salah satu solusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, dari segitiga restitusi kita menggali 3 masalah tadi, dan juga harus kita memposisikan dari 5 posisi kontrol tadi. Upayakan di dalam kegiatan restitusi kita mengambil posisi yang manajer, tidak menghukum. Dan yang paling ideal ketika anak membuat kesalahan, memang di dalam satu materi jangan menegur anak langsung di depan teman-teman, yang karena itu akan timbul justru bukan keyakinan dalam diri, tapi justru akan merasa bersalah gitu, karena kita merasa disalahkan gitu. Ini hanya contoh, kalau diputar ini kurang lebih waktunya memang sampai 10 menitan. Jadi mungkin nanti agak lama. Jadi mungkin saya lanjut saja. Dan ini mungkin bisa dilihat di dalam di YouTube, ya di YouTube di channel saya, mungkin nanti bisa dilihat kegiatan restitusi seperti apa. Nah, budaya positif SDPK 4 di dalam kegiatan menyambut murid depan kelas, karena ini salah satu saja di antara budaya positif yang memang sudah kita terapkan. Dan kita diminta menggali budaya positif apalagi yang bisa kita gali, terutama di sekolah. Yang pertama di sini menggiatkan pembiasaan 5S dan budaya positif di sekolah, menyambut siswa dengan 5S ini sudah kita lakukan, makanya saya ambil. Kemudian budaya religius kita juga sudah menerapkan pembiasaan ini. Selanjutnya kemudian budaya kepedulian. Adapun ini salam senyum sapa sopan santun, maksudnya dari 5S tadi. Budaya positif salah satu contohnya cinta kebersihan, kejujuran, religius, kepedulian, dan muara terakhirnya adalah profil belajar Pancasila. Selanjutnya, nah budaya positif di sekolah, cinta kebersihan, sikap nasionalis. Kira-kira ini terakhir, mari bersama berkolaborasi kita tanamkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Kira-kira itu sebenarnya panjang kalau yang memang penjelasan materi dari yang sudah disampaikan terkait budaya positif di sekolah. Hal yang pertama bisa kita lakukan karena anak untuk menerapkan budaya positif di sekolah, kita sepakati di kelas terkait keyakinan kelas yang kita sepakati. Setelah dibuat itu, barulah nanti kita ajak ya rekan-rekan yang lain, terutama guru dan lain-lain, untuk sama-sama meyakini keyakinan kelas dan kita menjalankan keyakinan kelas itu. Kira-kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Mohon maaf jika apa yang disampaikan kurang berkenan. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepala sekolah tadi itu hal yang penting. Habis itu langsung ganti baju. Oke. Baik, Pak Guru Awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru Ulah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah intinya cuma satu. Ya, ingin bagaimana anak-anak semua memiliki karakter, ya, karakter yang baik, karakter yang mulia. Mungkin sudah disampaikan oleh ibu gurunya di masing-masing kelas sudah disampaikan tentang 6 profil pelajar Pancasila. Yang salah satu poin atasnya adalah akhlak mulia. Ya. Nah, penerapan akhlak mulia itu salah satunya apa? Ya,
apa yang terjadi kemarin di beberapa kelas terkait dengan beberapa kasus yang ada di kelas masing-masing, ya berarti belum mencerminkan akhlak mulia. Ya, belum mencerminkan akhlak mulia. Nah, sekarang untuk bisa mengatasi hal itu, maka anak-anak semua harus mengenal budaya positif. Ya, budaya positif sekolah. Apa salah satunya budaya positif yang sudah diyakini di masing-masing kelas atau yang sudah disepakati di masing-masing kelasnya? Ya, yang sudah disepakati. Contoh, kesepakatan atau keyakinan kelasnya datang harus tepat waktu. Yang selanjutnya apa? Sapa, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ketika ketemu mengucapkan salam, say hello. Ya, itu salah satu budaya positif. Kita sudah dibiasakan di lapangan, ada pembiasaan, itu budaya positif. Ya, tadarus, Al-Quran, Asmaul Husna, itu budaya positif. Kamu datang pagi turun dari mobil, disambut oleh bapak ibu guru, itu juga budaya positif. Jangan selonong boy. Tahu selonong boy? Datang turun gak salam gak apa, langsung ke kelas duduk. Orang sudah kebiasaan masuk ke kelas sibuk ngobrol, sibuk makan, padahal sudah mulai di lapangan. Nah, ini yang tidak lagi harus dilakukan. Jangan, ya. Sampai sini bisa dikenalkan? Ya, Pak Guru kenalkan budaya positif sekolah. Yakini apa yang sudah menjadi keyakinan di kelas masing-masing. Ya, oke, paham ya? Oke, itu saja Pak Guru akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan setelah ini masuk ke kelas masing-masing. Assalamualaikum Pak, boleh saya masuk? Waalaikumsalam. Oh iya Pati, silakan masuk. Ya, duduk nanya. Pati boleh dibuka dulu masalahnya? Pati, Pak Guru tadi ditemukan beberapa kali Pati suka datang terlambat. Iya Pak, saya mohon maaf karena telah beberapa kali terlambat ke sekolah. Nggak apa-apa. Ya, kalau sering terlambat nggak apa-apa. Sebagai manusia juga suka banyak salah. Tidak ada manusia yang sempurna.
Pak Guru juga pernah melakukan sesuatu yang salah? Iya Pak, saya merasa bersalah karena telah mengecewakan Bapak. Pati pasti punya alasan kenapa Pati melakukan itu kan? Iya Pak, alasan saya beberapa kali terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan. Kira-kira ada nggak solusi supaya Pati bisa bangun lebih pagi lagi? Ada Pak, saya tidak boleh begadang dan harus dan harus tidur lebih cepat. Terus apalagi kira-kira? Saya juga meminta bantuan pada orang tua untuk membangunkan saya. Saya harus memiliki semangat yang kuat untuk mengikuti pelajaran. Baik, berarti solusi dari masalah itu Pati punya solusinya. Pertama tadi Pati tidak bangun siang, tidak tidur terlalu malam, juga minta bantuan orang tua untuk bisa bangun lebih pagi lagi. Pati masih ingat tidak waktu kita awal pembelajaran kita punya kesepakatan, punya keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Ingat Pak, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bahwa setiap murid harus menghargai waktu dan komitmen terhadap waktu. Bapak percaya Pati pasti bisa untuk menjalankan keyakinan kelas itu. Siapa? Insya Allah. Jadi menurut Pati, solusi seperti apa agar Pati tidak terlambat lagi? Kalau saya diberi kesempatan, tolong Bapak beri saya bimbingan belajar tambahan. Baik, boleh. Pati silahkan, nanti kita atur waktunya. Oke? Oke, sekarang Pati boleh melanjutkan istirahat. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Oke, silakan. Ayo duduk. Ayo, tahu mau kesini mau apa? Oke. Ayu, mohon maaf sebelumnya. Pak Guru beberapa kali menemukan Ayu sering tertidur di kelas setiap pelajaran bahasa Indonesia. Betul? Maaf Pak, saya sering tidur setiap pelajaran bahasa Indonesia. Ayu, Bapak mengerti. Karena Ayu berat merasa begitu, tidak apa-apa. Pak Guru paham betul, mungkin belajar bahasa Indonesia itu membosankan, sehingga Ayu merasa bosan, sehingga mengantuk dan akhirnya tertidur di kelas. Ya. Iya Pak, Ayu maaf banget. Padahal Bapak sudah menyiapkan pembelajaran yang lebih menghibur anak-anak. Ayu dan teman-teman sebagai LCD proyektor, maafin Ayu ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Pak Guru yakin Ayu melakukan hal seperti itu punya alasan pastinya. Iya Pak, karena saya tidak fokus dan saya tidak bisa berkonsentrasi. Begitu. Padahal Ayu bisa loh lebih baik dari itu. Coba ada nggak solusi supaya Ayu bisa tetap fokus dan tetap memperhatikan pelajaran bahasa Indonesia? Saya usahakan ya Pak. Oke. Coba Ayu, kira-kira masih ingat tidak apa yang menjadi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya? Ingat Pak, kesepakatan kelas bahwa setiap murid memiliki sikap yang berakhlak, mulia, dan menghormati sesama. Oke.
Ayu sudah paham betul terkait keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi sekarang Bapak percaya Ayu mempraktikkan keyakinan kelas kita dengan sangat baik. Bisa? Insya Allah, Pak. Jadi sekarang menurut Ayu solusi apa buat Ayu sendiri agar Ayu bisa fokus dan memperhatikan pelajaran sekolah? Saya akan berusaha untuk belajar lebih di bahasa Indonesia dan tidak akan mengaduk lagi, Pak. Oke, boleh nanti Pak Guru membuat satu tambahan, belajar tambahan. Nanti di pelajaran bahasa Indonesia kita gunakan berbagai metode belajar supaya Ayu bisa lebih fokus dan lebih konsentrasi. Kita buat belajar yang menyenangkan dan yang menarik. Oke? Baik, Pak. Oke, sekarang Ayu boleh melanjutkan istirahatnya ya. Terima kasih, Pak. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih, kelas 4B. Saya merasa senang karena Pak Guru telah menyelesaikan masalah saya. Tidak di kelas dan tidak pula dengan marah, tapi dengan mengingatkan saya untuk menjalankan keyakinan kelas, yaitu tidak datang terlambat ke sekolah. Terima kasih Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Ayu Farzana dari kelas 4B. Saya senang karena Pak Suheli tidak langsung menegur saya karena tidur di kelas di depan teman-teman. Tapi Pak Guru mengajak ngobrol saya untuk mencari solusi agar saya tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Saya akan terus berusaha fokus dalam semua pelajaran. Terima kasih Pak Guru. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Alifiani. Saya sebagai perwakilan peserta sosialisasi budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suheli yang sudah menyampaikan sosialisasi mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Untuk pembiasaan seperti senyum, salam, sapa yang sudah diterapkan di sekolah ini, alhamdulillah berjalan dengan sangat baik dan lancar. Sebenarnya pembiasaan ini sudah diberlakukan sejak lama di sekolah kami, tapi berkat materi atau sosialisasi yang sudah disampaikan oleh Pak Suheli mengenai budaya positif di sekolah bisa diterapkan lebih baik lagi dan bisa menjadi perbaikan lagi mengenai pembiasaan budaya positif di sekolah. Kemudian penjelasan dari Pak Suheli mengenai budaya positif yang ada di sekolah ini sudah sangat baik dan mudah dipahami oleh saya tentunya. Kemudian saya mendapatkan materi baru mengenai segitiga restitusi yang sebelumnya belum pernah saya dengar, tapi berkat Pak Suheli bisa saya mendapatkan ilmu yang baru mengenai segitiga restitusi yang sudah disampaikan oleh Pak Suheli. Dan saya berharap juga ilmu yang sudah disampaikan oleh Pak Suheli kepada kami peserta sosialisasi budaya positif di sekolah bisa jadi bertambah, dan mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan kepada kami bisa menjadi berkah untuk Pak Suheli juga. Dan semoga apa yang sudah disampaikan mengenai budaya positif yang ada di sekolah ini bisa diterapkan lebih baik lagi di sekolah kami, khususnya di SDKS YPWKS 4. Dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Suheli bisa bermanfaat untuk kami, bisa menambahkan ilmu baru untuk kami, dan semoga program guru penggerak yang sedang dilaksanakan oleh Pak Suheli ini bisa berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga ilmu yang sudah didapatkan oleh Pak Suheli bisa diberikan atau disampaikan kepada kami teman-teman guru sejawatnya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan kepada Pak Suheli kepada saya khususnya dan teman-teman yang lainnya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa diterapkan oleh kami di sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Rizky Kamila, salah satu peserta sosialisasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Suheli Karyadi.
Di sini saya akan menyampaikan tanggapan saya terkait sosialisasi yang disampaikan oleh Bapak Suheli Karyadi. Alhamdulillah, terkait sosialisasi budaya positif di sekolah, saya mendapatkan banyak sekali ilmu tambahan yang saya terima dari sosialisasi tersebut, di mana terkait budaya positifnya yaitu budaya 5S, salam, sapa, sopan, santun, dan senyum. Itu yang sudah saya terapkan baik di kelas dan di lingkungan sekolah. Begitupun terkait bagaimana manajemen kelas yang baik dan penyelesaian masalah di kelas dengan baik juga. Di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Suheli Karyadi karena saya bisa mengetahui untuk mengkondisikan kelas yang baik itu seperti apa, khususnya apabila di kelas terdapat banyak sekali anak-anak yang lumayan aktif ataupun sangat aktif, bagaimana untuk mengkondisikan kelasnya agar bisa lebih tertib lagi. Kemudian terkait untuk penyelesaian masalah, di sini Bapak Suheli memberikan beberapa kalimat ataupun beberapa contoh untuk penyampaian yang baik ketika kita ingin menyelesaikan masalah dengan anak, sehingga kita tidak terlihat seperti mengintimidasi anak. Misalkan ketika ada anak yang berkelahi, bagaimana kita harus menyelesaikannya, tutur kata dan bahasa seperti apa yang harus kita sampaikan, supaya kita tidak terkesan atau tidak terlihat sedikit atau tidak terlihat menyalahkan anak. Saya berharap agar sosialisasi ini dapat diinformasikan atau diberikan kepada seluruh rekan guru selain dari peserta yang mengikuti, karena informasi tersebut bisa menjadi wawasan tambahan untuk guru-guru yang lain agar bisa mengetahui bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah, baik dari sikap, perilaku, penyelesaian masalah, dan pengkondisian kelas. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Suheli karena berkat terlibatnya saya sebagai peserta ataupun pendengar di sosialisasi tersebut, saya bisa mendapatkan banyak ilmu yang saya dapatkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yati Rifati Rahayu. Saya salah satu guru di SD YPKS 4 Cilegon. Saya terima kasih kepada Pak Suheli yang telah memberikan masukan kepada kami dan memberikan pengimbasan tentang budaya positif, pengamalan 5S di sekolah dan segitiga restitusi. Memang kebiasaan kami di sekolah sudah berjalan baik, alhamdulillah. Salam, sapa, senyum, sopan, santun, 5S yang sudah dipaparkan oleh Pak Suheli memang sudah menjadi budaya di sekolah kami. Jadi dengan penguatan dari Pak Suheli, alhamdulillah kegiatan tersebut semakin dapat diterapkan dan menjadi masukan positif untuk kami guru-guru dari pemaparan Pak Suheli. Penjelasan Pak Suheli kemarin alhamdulillah sangat lugas dan tuntas dan sangat dipahami oleh kami peserta yang kemarin mengikuti workshop, dan mudah-mudahan itu menjadi masukan untuk kami semua untuk perbaikan kami di kedepannya. Dan kemudian segitiga restitusi untuk saya sendiri, terus terang segitiga restitusi adalah ilmu baru untuk saya pribadi dan menjadi masukan yang sangat positif yang diberikan oleh Pak Suheli kepada saya terutama, sehingga saya paham dan mampu bagaimana cara menangani anak-anak dari dasarnya kemudian sampai akhirnya. Dan akhirnya saya berharap mudah-mudahan apa yang sudah diberikan, ilmu yang sudah diberikan oleh Pak Suheli menjadi masukan untuk kami perbaikan ke depannya. Dan mudah-mudahan juga harapan saya semoga Pak Suheli selama mengikuti kegiatan guru penggerak ini mendapatkan kemudahan
dan memperoleh kesuksesan dan akhirnya dapat menyelesaikan program guru penggerak ini dengan baik dan tuntas. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Suheli dapatkan di kegiatan guru penggerak bisa menjadi motor penggerak untuk kami di sini, sehingga ilmunya bisa bermanfaat untuk kami semuanya, dan jangan lupa diimbas untuk kami ya Pak Suheli. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang Pak Suheli dapat juga bisa bermanfaat untuk kami semuanya. Akhirnya harapan saya, semoga dengan adanya Pak Suheli di sini, dengan ilmu-ilmunya yang sudah didapatkan, menjadi penerang untuk kami, sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan kami dengan baik selama untuk menjadi guru profesional. Terima kasih Pak Suheli, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Anugrah. Saya adalah salah satu peserta sosialisasi budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Pak Suheli Karyadi. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Suheli yang sudah menyampaikan sosialisasi budaya positif di sekolah. Banyak sekali ilmu-ilmu baru yang baru saya dapatkan kemarin, dan pembelajaran-pembelajaran tentunya yang yang belum kami dapatkan sebelumnya. Sebetulnya di sekolah kami sudah menerapkan beberapa budaya positif yang kemarin disampaikan oleh Pak Suheli, yaitu salah satunya senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, budaya positif tersebut sudah kami laksanakan sejak dahulu dan sampai sekarang pun masih berjalan dan dilaksanakan. Dalam sosialisasi kemarin yang disampaikan oleh Pak Suheli, ada beberapa yang baru saya temukan budaya positif tersebut, dan untuk pembelajaran saya ke depannya, yaitu bagaimana cara manajerial di kelas dan problem solving di kelas juga. Banyak hal-hal yang baru saya ketahui dan saya pelajari juga dari sosialisasi kemarin, bagaimana caranya menanggapi anak-anak dengan perkataan yang jauh lebih baik, perkataan yang jauh lebih positif, untuk membangun karakter anak yang jauh lebih baik untuk kedepannya. Banyak sekali yang menggugah pemikiran saya, terutama untuk ingin belajar lagi hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang lebih positif untuk mengajar di kelas. Dan dari seminar kemarin pun saya juga banyak belajar lagi, banyak membaca buku lagi, membuka lagi materi-materi yang sekiranya baik untuk saya mengajar ke depannya. Banyak sekali hal-hal yang baik yang disampaikan kemarin dalam sosialisasi budaya positif yang mungkin akan saya terapkan di kelas saat saya mengajar nanti. Semoga apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Suheli bisa saya terapkan, dan teman-teman juga bisa menerapkan, sehingga pendidikan karakter, budaya positif untuk anak-anak kedepannya, generasi penerus bangsa bisa jauh lebih baik lagi. Baik, itu saja testimoni dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Rositi, perwakilan dari guru SD IPWKS 4 yang menjadi peserta sosialisasi budaya positif yang disampaikan Pak Heli. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suheli atas materi yang sudah disampaikan oleh Pak Suheli mengenai budaya positif di sekolah. Untuk pembiasaan budaya positif di sekolah seperti senyum, sapa, salam sudah diberlakukan sejak lama di sekolah kami dan sudah berjalan dengan baik hingga saat ini.
Dan dengan penguatan dari Bapak Suheli, maka pembiasaan budaya positif di sekolah bisa diterapkan dengan baik lagi. Penjelasan Pak Suheli kepada kami sangat bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa menambahkan ilmu baru kepada kami, peserta sosialisasi. Apalagi mengenai segitiga restitusi yang merupakan ilmu baru bagi saya pribadi. Saya berharap ilmu yang sudah disampaikan oleh Pak Suheli mengenai budaya positif bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah kami. Dan semoga program guru penggerak yang sedang dilaksanakan oleh Pak Suheli bisa diberikan kemudahan dan kelancaran dan juga kesuksesan. Dan juga bisa bermanfaat ilmunya yang sudah didapatkan oleh Pak Suheli bisa diberikan kepada kita semuanya sebagai rekan guru sejawat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurnisa Karima, perwakilan guru SD PWKS 4 yang menjadi peserta sosialisasi budaya positif yang disampaikan Pak Suheli. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suheli atas materi yang disampaikan oleh Pak Suheli mengenai budaya positif di sekolah. Untuk pembiasaan budaya positif di sekolah, seperti senyum, salam, dan sapa sudah diberlakukan sejak lama di sekolah kami hingga saat ini dan sudah berjalan dengan baik. Dan dengan penguatan yang diberikan oleh Bapak Suheli, maka pembiasaan budaya positif di sekolah bisa diterapkan dengan lebih baik lagi. Penjelasan Pak Suheli kepada kami dapat dipahami dengan mudah dan semoga dapat menambahkan ilmu kepada kami peserta sosialisasi, apalagi mengenai segitiga restitusi yang merupakan ilmu baru bagi kami dan khususnya bagi diri saya pribadi. Saya berharap ilmu yang sudah disampaikan oleh Pak Suheli mengenai budaya positif di sekolah dapat bermanfaat dan dapat diterapkan lebih baik lagi di sekolah kami. Dan semoga program guru penggerak yang sedang dilaksanakan oleh Pak Suheli bisa diberikan kemudahan serta kelancaran. Dan juga semoga ilmu yang sudah didapatkan oleh Pak Suheli dapat bermanfaat untuk kita semua rekan-rekan guru sejawat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Riani, guru kelas 1, ingin menyampaikan tanggapan positif terkait kegiatan sosialisasi budaya positif yang disampaikan oleh Pak Suheli, salah satu calon guru penggerak angkatan 6, tentang menyambut siswa dengan 5S dan penerapan segitiga restitusi. Tanggapan saya dari sisi penyampaian, Pak Suheli sudah sangat baik melalui media PowerPoint sehingga bisa membuat saya lebih paham mengenai budaya positif. Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif, saya mendapatkan pencerahan dan pemahaman tentang budaya positif. Harapan saya untuk Pak Suheli, calon guru penggerak, semoga Pak Suheli diberikan kemudahan, kelancaran, serta kesuksesan, dan kedepannya semoga saya bisa menerapkan budaya positif di lingkungan kelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aliatul Fitri, guru kelas 1, ingin menyampaikan tanggapan positif terkait kegiatan sosialisasi budaya positif yang disampaikan oleh Pak Suheli, salah satu calon guru penggerak angkatan 6, tentang menyambut siswa dengan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, dan penerapan segitiga restitusi. Tanggapan saya dari sisi penyampaian, Pak Suheli sudah sangat baik melalui media PowerPoint sehingga bisa membuat saya lebih paham mengenai budaya positif.
Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif, saya mendapatkan pencerahan dan pemahaman tentang budaya positif. Harapan saya untuk Pak Suheli, calon guru penggerak, semoga Pak Suheli diberikan kemudahan, kelancaran, serta kesuksesan, dan ke depan semoga saya bisa menerapkan budaya positif di lingkungan kelas. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Setiawati, guru kelas 1, ingin menyampaikan tanggapan positif terkait kegiatan sosialisasi budaya positif yang disampaikan oleh Pak Suheli, salah satu calon guru penggerak angkatan ke-6, tentang menyambut siswa dengan 5S dan penerapan segitiga restitusi. Tanggapan saya dari sisi penyampaian, Pak Suheli sudah sangat baik melalui media PowerPoint sehingga bisa membuat saya lebih paham mengenai budaya positif. Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif tersebut, saya mendapat pencerahan dan pemahaman tentang budaya positif. Harapan saya untuk Pak Suheli, calon guru penggerak, semoga Pak Suheli diberikan kemudahan, kelancaran, serta kesuksesan dalam kedepannya. Semoga saya bisa menerapkan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah yang saya tempatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.